Poco F7 Ultra ini akan jadi smartphone dengan Snapdragon 8 Elite termurah yang ada di pasar Indo. Oke, setelah kemarin Base Indotech berkesempatan untuk ikutan nih global launch Poco F7 series di Singapura, akhirnya kita juga bisa nyobain duluan Poco F7 Ultra-nya nih yang asli seru banget buat dibahas ya. Karena ini pertama kalinya Poco bawa masuk varian Ultra ke pasar Indonesia. Yang emang banyak pro kontranya ya karena harganya yang emang makin naik. Tapi apa emang cuma naikin harga doang? Makanya ikutin terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak ada info yang ketinggalan. Dan buat yang baru pertama kali lihat gua di Base Indotech, kenalin nama gua Anes. Kalau belum subscribe juga bisa subscribe dulu. Kalau udah, kita lanjut. Nah, pertama kita ngomongin desainnya dulu nih. Ini part yang paling banyak jadi pergunjingan. Karena modul kameranya yang emang bulat besar gini, tapi nggak di center, yang bikin pada komen desainnya tuh nggak mewah. Kurang estetik lah, dibilang mirip Mangekyo Sharingan lah. Tapi itu selera ya, dan jujur emang modul kameranya ini juga bukan selera gua. Ngakalinnya ya cukup pakai aja casingnya yang bikin jadi less awkward. Tapi itu satu hal, karena desain kan nggak cuma modul kamera doang. Bagian lainnya sih udah cakep, kayak backdoornya yang enak di tangan, nggak fingerprint magnet. Kita dapatnya yang warna kuning nih, khas Poco banget. Kalau yang satu lagi yang warna hitam itu kayak ada sentuhan dual tone-nya, beda finishing gitu. Tinggal pilih aja mau yang rada kalem bisa pilih yang warna hitam, atau yang gonjreng aja sekalian ya kayak yang kuning ini. Untuk frame-nya dia pakai metal yang di coating warna hitam matte gitu. Desainnya rada ngotak tapi di backdoor-nya masih dikasih curve sedikit yang bikin HP ini tuh nggak tajam di tangan. Yang gue suka juga di bagian atas dan kiri frame-nya itu clean banget. Nggak ada apa-apa kecuali antena selulernya aja. Karena tombol cuma ada di kanan dan ports ada di bagian bawah. Dan buat yang penasaran IR blasternya ada di mana? Ada di dekat modul kamera yang susah banget kelihatan. Menyatu dengan alam dia di situ. Build quality sih udah kelas flagship ya. IP rating juga udah IP68 yang bikin HP ini bisa diajak nyebur. Selama bukan di laut ya. Oh ya, HP ini juga kerasa padat banget ya di tangan. Mantep feelingnya. Getar-getar haptiknya juga enak banget, nikmat banget selama dipakai ngetik. Kalau dari depan sih udah sama lah kayak HP-HP Poco F-series biasanya. Bezelnya juga udah tipis dan simetris. Tapi layarnya ini sayangnya belum terlalu ultra karena masih belum pakai panel LTPO. Jadi belum bisa nurunin refresh rate sampai ke 1 Hz. Paling rendah di 60 Hz aja. Walau untuk kualitas gambar sih di mata ya udah bagus banget ya. Masih kehitung spek high-end. Tapi ekspektasi gua aja nih yang ke seri Ultra emang kayaknya ketinggian. Tapi untuk spesifikasi lainnya tetap kelas atas kayak resolusinya di 2K, refresh rate-nya di 120 Hz, peak brightness di 3200 nits. Dan yang paling menarik PWM dimming-nya itu ada di 3840 Hz yang bikin mata nggak cepet capek waktu lama-lama lihat layarnya. Nah yang nggak kalah menarik nih, untuk perlindungan layarnya Poco pakai kaca besutan mereka sendiri yaitu Poco Shield Glass. Yang kayaknya ini level hardness-nya ada di atas Gorilla Glass 7i yang dipakai di F7 Pro. Soalnya ini kan seri di atasnya. Hal yang masih ngeganggu buat gue sih si fingerprint-nya yang menurut gue masih terlalu tinggi nih posisinya. Kebawahin dikit kayaknya akan lebih natural buat di reach sama jari. Tapi untungnya ini udah yang ultrasonic ya, jadi unlock-nya kerasa instan banget. Oke, sekarang kita bahas performance-nya nih. Unit kita ini yang RAM 16GB dan storage 512GB yang udah UFS 4.1 dengan speed hampir 1GB per second. HP ini pakai chipset terkencang yang ada untuk sekarang ini yaitu Snapdragon 8 Elite yang kalau dinilai dari skor Antutu itu udah hampir tembus 2,6 juta. Di Geekbench sendiri dapat skor segini. Stability test di Wildlife Extreme juga ada di 71%-an yang wajar banget buat chipset sekencang ini. Bisa jadi Poco F7 Ultra ini akan jadi smartphone dengan Snapdragon 8 Elite termurah yang ada di pasar Indo. Kalau mengingat kebiasaan Poco yang gila-gilaan kalau ngasih harga. Nah yang uniknya lagi, chipsetnya tuh ditemenin sama satu chip lagi yaitu Vision Boost D7 chipset yang emang bikinan Poco sendiri. Teknologi ini tuh bukan Poco yang pertama lakuin. iQOO juga udah bikin hal yang mirip dengan nama Super Computing Chip Q2 yang fungsinya mirip-mirip sama si D7 ini, yaitu meningkatkan pemrosesan grafis supaya chipset utama bisa fokus sama hal-hal yang lebih esensial, yang bikin visual lebih cakep dengan konsumsi daya yang lebih irit secara teori. Jadi harusnya HP ini tuh capable banget buat ngapain aja termasuk main game. Karena ya di sektor performance Poco tuh bukan anak kemarin sore lah. Buat mainin Genshin Impact udah bisa serba mentok. Wuthering Waves setting rata kanan juga udah nyaman banget dimainin di HP ini. PUBG Mobile udah kebuka di Smooth Ultra Extreme which means bisa manfaatin 120 Hz layarnya.
Jadi untuk urusan gaming, kita udah nggak perlu raguin si Poco F7 Ultra ini. Walaupun klaim Poco sewaktu di Global Launch kemarin itu bilang HP ini tuh bukan HP gaming, tapi HP flagship yang enak dipakai ngegame. Jadi secara standar, mereka tuh coba nge-push lebih jauh lagi, khususnya di sektor kamera yang emang cukup ketinggalan ya dibanding kompetitornya. Apalagi sama induknya Xiaomi yang emang beberapa tahun terakhir itu terkenal sama kameranya yang bagus. Jadi by specs, kamera HP ini tuh pakai setup triple kamera yang semuanya oke punya. Kamera utamanya pakai sensor Light Vision 800. Ini tuh sensor yang sama yang dipakai F6 Pro tahun lalu. Kamera telenya juga 50 megapiksel yang tipenya floating dan ultrawide-nya di 32 megapiksel. Hasilnya kalian bisa lihat nih. Dari kamera utama sih ini udah mumpuni banget ya. Di berbagai situasi hasilnya selalu bagus, mau siang, mau malam, oke semua. Processingnya juga mirip nih sama HP-HP-nya Xiaomi, walau yang ini nggak ada tuningan Leica-nya. Tapi untuk kamera ultrawide-nya, kualitasnya langsung turun banget kalau di-compare sama kamera utamanya. Bahkan untuk matchingin warna pun masih miss. Yang satu cold, yang satu warm gini. Ini sayang banget sih, karena hal ini tuh sebenarnya bisa di-fix sama software. Ya, semoga aja di update berikutnya ini bisa di-fix sih. Tapi untuk kamera telefotonya sih udah bisa mirip sama kamera utamanya. Detail dan warna nggak kerasa timpang-timpang banget. Kalau dipakai buat portrait juga udah cakep. Tapi kalau low light langsung kesulitan buat kasih detail. Jadi kalau low light dan mau ambil foto portrait, bisa maksimalin kamera utamanya aja yang lagi-lagi bisa banget diandelin. Dan buat kamera selfie-nya itu udah 32 megapiksel yang kualitasnya juga udah bagus. Tapi fokusnya masih pakai jarak, jadi kalau terlalu jauh kayak gue di foto ini, udah mulai blur tuh. Nggak kayak yang di depan, yang fokus mukanya. Tapi overall buat selfie sih udah oke banget, cukup wide juga angle-nya. Buat di video sendiri bisa record sampai 8K 24 fps, tapi gue nyobain di 4K 60 fps yang hasilnya kayak gini. Oke, ini buat perekaman video Poco F7 Ultra di 4K 60. Ini gue lagi ada di Pantai Madasari nih. Dari layar sih cakep ya. Coba gue lari buat lihat stabilisasinya. Cukup stabil sih. Buat direct ke matahari juga masih cukup oke. Well, ini kehitungnya bagus sih. Nice banget, Poco udah step up their camera system. Oke, kalau untuk kamera depannya kualitasnya kayak gini. Gua lari dikit. Sayangnya untuk kamera depan cuma bisa 1080p. Nggak bisa di 4K. Yang gua nggak tahu kenapa. Tapi ya kualitasnya kayak gini. Nah, buat baterainya sendiri, di penggunaan kasual sih HP ini udah irit banget ya. Gampang banget buat dapetin seharian dengan baterai 5300 mAh-nya. SOT-nya aja tembus di 11 jam. Kalau dipakai nonton Netflix dengan kecerahan 100% dan audio di 50%, turunnya tuh 3% untuk 30 menit pertama. Gua lanjutin setengah jam lagi itu turun 4%. Gua lanjutin lagi sampai jam kedua dan turunnya di 8%. Jadi untuk nonton per jamnya tuh kira-kira bisa habis 7-8%-an. Kalau dipakai main game sih kayak Genshin Impact gitu setting rata kanan, gua pakai 30 menitan, turunnya di 8%-an doang. Cukup irit. Dan buat ngecharge-nya sendiri, HP ini support charging sampai 120 watt yang pakai charging protokol dari Poco sendiri. Kalau untuk power delivery sendiri cuma support sampai 30 watt aja. Jadi kalau mau cepet mesti pakai charger bawaannya yang setelah gua tes perlu 25 menitan aja untuk sampai 55% dari keadaan mati. Untuk 100% perlu 47 menit. Tapi yang unik di setiap 5 menitnya itu hampir konsisten naik 10%. Kok bisa pas gitu ya angkanya ya? Oh iya, ini juga HP pertama Poco di Indonesia yang support wireless charging. Tapi langsung bisa 50 watt hypercharge. Dan chargernya mesti beli terpisah ya. Bisa pakai punya Xiaomi yang kayak gini.
Karena gue emang fans wireless charging, jadi untuk hal ini kepake banget buat gue pribadi. Dan emang seharusnya HP flagship itu kayak gini. Oke, gimana nih experience gue selama nyobain HP ultranya Poco ini sedari di Singapura sampai gue pakai buat liburan ke pantai. Yang emang gue fokus buat nyobain kameranya. Karena emang gue sepercaya itulah sama Poco untuk urusan performance. Mereka udah hatam lah. Tapi untuk kamera, gue masih pengen diyakinin. Yang turn out, menurut gue ini emang udah step up banget dari seri-seri sebelumnya. Kelihatan banget emang Poco mulai serius di sektor kamera, walaupun konsistensi masih jadi problem di seri ultra mereka ini. Kayak kamera utamanya tuh strong, tapi di ultra wide-nya masih timpang kualitasnya. Untungnya ditutup dengan punya kamera tele yang oke kualitasnya. Buat gaming sendiri sih udah nggak usah ditanya lah ya, ini HP enak banget buat dipakai main game. Dipakai nonton juga udah standar HP flagship. Multitasking pakai HP ini juga snappy banget, buka tutup, pindah-pindah aplikasi berat sekalipun lancar jaya. Oh ya FYI, gue juga emang pengguna HP Poco yang pakai MIUI setahun terakhir. Jadi udah nggak perlu penyesuaian lagi waktu nyobain HP ini yang padahal udah pakai HyperOS 2.0. Yang gue rasa icon-iconnya yang bulet-bulet ini masih kerasa outdated. Gue sih berharap ada penyegaran nih untuk HP-HP Poco ke depannya. Terus gimana? Apa Poco F7 Ultra ini udah layak menyandang gelar Ultra? Well, buat di brand Poco sendiri ya jelas ini layak banget. So far ini HP terbaik mereka dan gue setuju kalau HP ini disebut Poco Ultra. Tapi kalau misalnya kita compare sama Ultra-Ultra lainnya, gue rasa harga emang gak bohong sih. Karena HP ini cuma dibanderol setengah harga dari seri Ultra lainnya. Jadi wajar banget kalau masih ada kurangnya. Tapi untuk value-nya dengan bisa disandingin sama HP-HP yang punya harga 2 kali lipat sih itu udah gila banget ya. Harganya sendiri itu untuk global version ada di 10 jutaan untuk varian 12/256GB. Sedangkan versi Indonya kita belum tahu nih saat video ini dibuat. Gue berharap sih bisa di bawah 10 juta ya. Nanti harganya akan gue masukin di pin komen. Oke, itu aja pengalaman gue nyobain Poco F7 Ultra. Kalau kalian ada saran dan diskusi bisa langsung komen aja. Jangan lupa di like videonya kalau informatif. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao. Poco F7 Ultra.